Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu interaksi sosial, perkembangan, dan isu-isu olahraga. Yang terhormat pada Bapak DRS Nirwandi MPD, dan yang terhormat kepada Bapak Betro Apriano SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Olahraga. Saya Arisa Warda Bakri Siregar, NIM 2108617 sebagai moderator dan beranggotakan yaitu 1. Ahmad Fajri, NIM 210869494, kedua Albert Sandiko, NIM 2108635, Reza Mahendra, NIM 2108635. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berjudul interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjadikan hubungan pertemanan dan kelompok yang diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Pelakunya lebih dari 1 orang dan bisa lebih. Kedua, adanya komunikasi berupa simbol atau tanda-tanda. Ketiga, adanya tujuan tertentu. Keempat, adanya waktu untuk meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Syarat terjadi interaksi sosial yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial ini adalah hubungan antara satu pihak ke pihak lainnya, bisa melalui tatap muka maupun secara tidak langsung, contohnya melalui radio, telepon. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Reza Mahendra. Unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang kedua, pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. Ketiga, efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Berikutnya, D. Jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Merupakan pertemuan antara seorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik dan pertentangan. Berikutnya, 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi entah di promosi bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi 2. Yang pertama, proses asosiatif. Yang kedua, proses disosiatif. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau konjungtif. Dalam proses ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola kerjasama. Proses asosiatif ini meliputi yang pertama, kerjasama antar masyarakat. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan yang keempat, akulturasi. Selanjutnya, proses disosiatif. Proses disosiatif adalah bentuk keadaan sosial dalam keadaan disharmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Adapun bentuk-bentuk proses disosiatif adalah yang pertama, persaingan antar masyarakat.
Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Selanjutnya, sejarah perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia ditandai pada tanggal 19 April 1930, di mana Indonesia telah mendirikan sebuah organisasi dengan bentuk Persatuan Pendidikan Olahraga dengan sifat kebangsaan yang didirikan di Yogyakarta. Pada tahun 1931, Indonesia mulai menggelar berbagai pertandingan antar kota atau anggota, namun tidak mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak Belanda pada masa itu. Adapun tujuan dari pembentukan organisasi ini di bidang olahraga ini adalah untuk membimbing, menghimpun, dan mengkoordinir seluruh cabang olahraga di Indonesia. Dan juga untuk mengembangkan bakat-bakat olahraga dari masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Isu-isu olahraga. Isu olahraga adalah sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang individu atau sebuah organisasi yang ada di dalam dunia olahraga. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Contoh, pedang anggar ajaib Boris Onisenko. Boris mendapat poin dari serangan yang tidak kena. Hal ini dilaporkan oleh Komite Olimpiade dan akhirnya ditemukan bahwa EP atau pedang anggar yang digunakan Boris terdapat kawat elektronik yang terhubung dengan sistem pemberian poin. Dengan ini, Boris mendapat poin hanya dengan mengayunkan EP miliknya tanpa ada upaya berlebih. Contoh keduanya yaitu skandal Paralympics tim basket Spanyol. Di cabang basket, Carlos Ribagorda tak memiliki kekurangan. Dia mengembalikan medalinya dan Toro mengakui kalau dalam tim tersebut 10 dari 12 orang tidak memiliki kekurangan dari segi fisik maupun mental. Hal ini cukup mengejutkan karena mungkin tak pernah ada orang yang terpikir bahwa seseorang akan berbuat curang di Olimpiade yang khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.